بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. الحمد لله أشكر الله عز وجل على هذا اللقاء حيث نلتقي مرة أخرى مع درسنا من خلال علم الفقه خاصة ما يتعلق بفقه الإبادة، حيث سنواصل إن شاء الله درسنا من هذا العلم من خلال قراءتنا لكتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب. فاليوم سنواصل كتاب الصلاة، حيث قد أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بمشروعية الصلاة وكذلك ما يتعلق بالصلوات المفروضة من حيث أوقاتها الخمسة. واليوم سنواصل مباحث التي تتعلق بالصلاة من كيفيات الصلاة، كيفيات الصلاة من خلال كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب. من القارئ اليوم يا طالبات؟ من تقرأ اليوم؟ بالأمس سهراني بوسبيتا، واليوم سيدة نزلت، موجودة؟ سيدة نزلت موجودة؟ لا توجد في الزوم؟ ما في Ustaz? طيب إذا سيتي نور عيني، سيتي نور Iya عيني Ustaz. موجودة؟ Iya Ustazina Ustaz. تستأذن شفاء أكمالية Mujudah. طيب تفضل يا شفاء اقرأي. هل الكتاب موجود في ماذا في شاشتكم؟ Naam Ustaz, mantur. طيب تفضل. فصل وشرائط وجوب الصلاة. تفضل اقرأي. فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. طيب فصل. خلاص والصلوات المسنونة. خلاص يقي. خلاص. طيب فصل. قال القاضي أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف. طيب بدأ الشيخ القاضي أبي شجاع الأصفهاني كيفية الصلاة بذكر Ustaz Afwan, sautukum putus-putus Ustaz. Mungkin internet. Baik. Nah, saya Sound. Gimana suaranya? Masih putus? Terdengar Ustaz, bagus. Baik. Halo Ustaz. طيب بعد ذكر أوقات الصلاة المفروضة بدأ الشيخ القاضي أبي شجاع الأصفهاني ماذا بذكر كيفية الصلاة مبتدئا بشرائطها. مبتدئا بشرائطها. Nah, jadi setelah kita bahas terkait dengan waktu-waktu salat yang fardu, nah sekarang pembahasannya adalah terkait dengan kaifiyatus salat, tata cara melaksanakan ibadah salat. Nah, secara umum ya akhwat, sebelum kita masuk kepada penjelasan dari kitab At-Tadhhib ini dan juga matan At-Taqrib, secara umum pada dasarnya para ulama menyepakati tata cara salat itu sama antara salat fardu ataupun salat sunnah. Walaupun pembahasan sebelumnya terkait dengan salat fardu Tapi secara umum kalau kita perhatikan sebenarnya tata cara sholat itu secara umum sama kecuali dalam beberapa sholat saja. Misalnya nanti akan kita pelajari sholat khusyuk misalnya sholat gerhana. Nah kalau dalam sholat gerhana nanti ada perbedaan, misalnya jumlah
rukuknya ya ada 2, kemudian jumlah qiyamnya ada 2. Begitu juga dengan sholat tertentu seperti sholat Aidain ya yang ada 7 takbir, ada 5 takbir ya. Tapi secara umum tata cara sholat itu ya pada dasarnya sama ya, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan kaidahnya atau terkait dengan tata cara sholat ini, jumhur ulama berpendapat seperti yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, bahwa sholat itu muftatahan bitakbir wa muftataman bitaslim ya, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan membaca salam ya. Tapi kalau sujud tilawah ya akhwat, sujud tilawah itu sholat bukan? Ya talibat. Bukan, Ustaz. Sujud Ustaz. tilawah. Bukan Ustaz. Bukan. Baik. Sholat janazah, sholat bukan? Apa Ustaz? Sholat Sholat? janazah. Sholat. Sholat. Nah, makanya ini sebenarnya ada sebagian mazhab ya, misalnya seperti mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu berpendapat bahwa dari sisi praktek sholat itu bisa dibedakan menjadi 3. Ini sebagai tambahan wawasan aja bagi kalian. Ya, jadi dalam praktek sholat itu, dalam mazhab Maliki ada 3 bentuk. Ya. Pertama adalah sholat yang ma'ruf, yang sudah kita kenal, dimulai dari takbir sampai salam. Ya. Yang kedua, mereka juga menyebut ada yang namanya sholat hanya qiyam saja. Ya, sholat dengan cara berdiri saja, yaitu sholat janazah. Dan yang ketiga ada sholat yang bentuknya sujud saja. Nah, ini namanya sujud tilawah. Jadi kalau dalam mazhab Maliki, sujud tilawah itu termasuk sholat. Ya, dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i khususnya, maka sujud tilawah itu laisa bis shalah walakinnaha fi makna shalah. Ya. Paham perbedaannya? Jadi sujud tilawah itu dalam mazhab Syafi'i laisat bisalah walakinnaha fi makna salat. Jadi sujud tilawah itu bukan salat, tapi dia dihukumi seperti salat. Maka harus suci dari hadas, dan syarat-syarat terkait dengan salat juga terkait dengan sujud tilawah ya. Sama seperti tawaf. Tawaf juga. Nah, tawaf itu salat bukan? Ya talibat. Tawaf di sekitar Ka'bah, salat bukan? Bukan. Tapi tahiyat Masjidil Haram itu dengan tawaf, bukan dengan salat 2 rakaat. Berarti salat bukan? Iya. Tadi bukan, sekarang iya. Tawaf itu salat bukan? Tawafnya bukan, tapi pengganti seperti sholat. Tapi ada nggak salat tahiyatul masjid untuk salat Masjidil Haram di Masjidil Haram? Ada nggak salat Ada. Tidak ada. 2 rakaat? Ada nggak? Tidak ada. Ada, tetap ada. Oh, ada ya? Jadi tahiyat untuk Masjidil Haram itu ada 2, ada tawaf, ada salat sunnah 2 rakaat seperti masjid-masjid yang lain. Tapi secara khusus tawaf itu termasuk tahiyat dalam Masjidil Haram. Nah, namun Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tawaf itu sebenarnya juga dihukumi seperti sholat. Ya, kata Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholatun. Ini sudah kita bahas dalam bab taharah terkait dengan larangan bagi haid ya. Kata Nabi, at-tawafu bil baiti sholatun illa annallaha ahalla fihil kalam. Ya, tawaf itu seperti sholat, hanya saja bedanya dengan sholat secara umum boleh kita berbicara. Jadi dia dihukumi seperti sholat lah. Ya, intinya sih ya ini sebagai perbedaan sudut pandang saja ya. Tapi intinya tawaf, sujud tilawah, kemudian sholat itu sendiri, itu sebenarnya amalan yang hukumnya sama seperti sholat, yang harus memenuhi syarat-syarat suci dari hadas dan seterusnya. Walaupun apakah itu disebut sholat secara hakiki atau tidak disebut sholat secara hakiki, nah ini khilaf lah di kalangan para ulama. Ya. Nah jadi sujud tilawah itu kalau dalam mazhab Maliki sholat, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i bukan sholat, tapi fi hukmi sholat, seperti tawaf. Ya. Nah itu perbedaan antara 2 mazhab ini. Baik, ini min haitsul kaifiyah ya. Jadi secara umum. Ini aku sudah belum Kila, absen sama kumpul soal. Mana? Baik. Jadi sholat itu ya min haitsul kaifiyah. Sholat itu dari sisi tata cara gambaran secara umum. Tugas kau sudah belum? Nah, ini kayaknya ada yang belum di mute nih. Siapa? Ya, Saharani tolong di-mute ya. Baik, di-mute dulu ini yang Apa Ustadz? Baik, jadi sholat itu secara kaifiyah ya, secara umum dimulai dari takbir diakhir dengan salam. Nah, ini dari sisi amalan secara umum.
Tapi ya akhwat, ya dari sisi hukum melaksanakan ibadah sholat, maka dalam hal ini sebelum kita masuk kepada praktek sholat itu sendiri, ya sholat dibagi dua secara umum dari sisi hukumnya atau dari sisi hukum praktek sholat. Ya. Pertama adalah al-kaifiyatul kamilah, ya, dan yang kedua al-kaifiyatul mujzi'ah. Ini sama ya, seperti kita bahas tentang tata cara wudhu, seperti kita bahas tentang tata cara mandi janabah, kita bahas dalam bab toharoh ya. Jadi kaifiyatul sholat juga ada dua secara umum. Ada al-kaifiyatul kamilah, ada al-kaifiyatul mujzi'ah. Ya. Jadi ada tata cara yang itu sifatnya sempurna, berarti semua aturannya, apakah dia hukumnya fardu atau sunnah, tetap dilakukan. Ya. Tetapi ada yang paling tidak minimal al-kaifiyatul mujzi'ah. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat dinilai sah ya dengan memenuhi setiap hal-hal yang itu sudah menjadi sahnya ibadah sholat kita. Ya. Nah, dalam hal ini yang disebut dengan al-kaifiyatul mujzi'ah, tata cara sholat yang sudah dinilai sah, nah maka dimulai dari persoalan syarat. Secara umum intinya sholat kita dinilai sah itu kalau kita memenuhi dua hal. Pertama adalah syarat, yang kedua adalah rukun. Ya. Tapi kalau ingin disempurnakan kualitas ibadah sholatnya dari sisi pahala, maka ditambahkan dengan amalan sunnah. Nah, jadi secara umum praktek sholat itu terdiri dari tiga hal: syarat, rukun, dan apa? Sunnah. Ya, syarat, rukun, dan sunnah. Tapi minimal agar sholat kita dinilai sah, maka paling tidak kita harus memenuhi 100% syarat dan rukunnya. Ya. Tapi kalau kita ingin sempurna, ya ditambahkan dengan sunnahnya. Artinya sunnah itu kalau tidak dilakukan, ya sholat kita tetap sah. Gitu ya. Tapi kalau syarat atau rukun tidak terpenuhi, ya maka satu saja tidak terpenuhi, sholat tidak menjadi sah. Nah ini dari sisi praktek sholat secara umum. Ya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada praktek sholat yang pertama ya. Yaitu syarat. Faslun wa syaraitu wujubis sholati salasatu asya. Jadi syarat wajibnya sholat itu ada tiga hal. Syarat wajibnya sholat ada tiga hal. Nah ini ya talibat mengisyaratkan bahwa syarat itu juga nanti ada klasifikasinya ya. Nah, tapi sebelum saya masuk kepada syarat dari sisi klasifikasinya, saya tanya dulu nih. Apa perbedaan antara syarat dan rukun ya talibat? Apa beda antara syarat dan rukun? Kalau syarat di luar ibadah, ibadahnya. Kalau rukun dalam ibadah. Di dalam ibadah. Kalau rukun dalam ibadah, Ustaz. Di dalam mana? Gimana? Kalau rukun apa? Melakukan ibadahnya. Kalau syarat itu sebelum melakukan ibadahnya harus memenuhi syarat. Baik. Syarat itu dilakukan sebelum ibadah. Sedangkan kalau rukun dilakukan saat ibadah. Ya. Saya tanya, kalau syarat itu dilakukan sebelum ibadah. Nah, ketika kita ibadah masih menghadap kiblat nggak? Masih, Ustaz. Menghadap kiblat itu syarat atau rukun? Ayo, menghadap kiblat itu rukun? Syarat. Syaratnya. Sebenarnya definisi kalian itu mendekati kebenaran, tapi kurang tepat ya. Kurang tepat. Jadi definisi yang benar itu begini, bahwa syarat itu laisat min mahiyatil ibadah wa ruknu min mahiyatil ibadah. Syarat itu bukan bagian dari ibadah. Jadi definisi itu bukan sebelum ibadah ya, tapi bagian. Istilah yang tepat bagian, mahiyah. Ya, syarat itu bukan bagian dari ibadah, tapi rukun itu bagian dari ibadah. Karena ketika seseorang memenuhi syarat, syaratnya tetap harus ada di dalam ibadah itu sampai selesainya ibadah. Tapi tapi syarat itu tidak secara otomatis menjadi bagian dari ibadah. Kenapa? Karena kan nggak mungkin orang sholat misalnya sambil secara konsisten ya dia menghadapkan kepalanya ke kiblat terus. Waktu-waktu dia sujud nanti. Ya, jadi dia bukan menjadi bagian dari ibadah. Atau misalnya berwudu, ya, bisa nggak orang sholat sekaligus wudu? Ya, mungkin. Enggak. Jadi dia bukan bagian dari ibadah. Jadi definisi yang paling spesifik adalah mahiyah, ya, dari mahiyah. Syarat itu laisat min mahiyatil ibadah, sedangkan rukun itu min mahiyatil ibadah. Ya. Ini perbedaan antara syarat dan rukun. Ya. Tetapi terlepas perbedaan itu ada antara syarat dan rukun, intinya sih syarat dan rukun itu ya ada sisi
ada sisi yang menyamakan antara syarat dan rukun. Apa itu? Bahwa syarat dan rukun itu adalah ya kullu ma yutawaqqafu alaihi au kullu ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Jadi rukun dan syarat itu sisi yang menyamakan adalah kullu ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Setiap hal yang menjadi sebab ibadah itu sah. Ya, itu rukun sekaligus syarat. Bedanya pada posisi saja. Tapi intinya setiap yang menjadi sebab sahnya ibadah disebut dengan rukun atau syarat. Ya. Kalau dalam ilmu usul fikih nanti beda lagi definisinya. Kalau dalam definisi ilmu usul fikih, syarat dan rukun itu sama, yaitu ma yalzamu min adamihi al-adamu. Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Sesuatu yang jika dia tidak ada, maka ibadah tidak ada. Nah, itu syarat sekaligus rukun, ya. Syarat sekaligus rukun, ya. Nah, ini saya terkait dengan masalah syarat rukun ini akhirnya teringat dengan satu hal ini. Saya tanya, ini nggak tahu kalian ini sepakat atau tidak, ya. Peringatan Maulid Nabi itu, kita sekarang lagi Rabiul Awal nih. Ya, peringatan Maulid Nabi itu dia ibadah atau tradisi? Tradisi. Tradisi atau ibadah? Ada ibadahnya mungkin sih. Karena begini, pihak-pihak yang menolak peringatan Maulid Nabi, yang bahkan mengharamkan peringatan Maulid Nabi dengan alasan itu tidak dilakukan oleh Nabi, ya mereka berargumentasi bahwa peringatan Maulid Nabi itu ibadah. Tapi ibadah yang nggak ada dalil karena nggak ada contoh dari Nabi. Dan kaidahnya kan hukum asal ibadah adalah haram. Nah, itu biasanya disimpulkan. Tapi bagi mereka yang membolehkan peringatan Maulid Nabi, dan ini pendapat jumhur ulama, ya mereka menganggap Maulid Nabi itu tradisi bukan ibadah. Dan yang namanya tradisi, kaidah asalnya nggak perlu dalil, nggak perlu ada contoh dari Nabi. Ya kayak kita misalnya memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus. Ada nggak contoh dari Nabi? Nggak ada. Ada tradisi saja. Ya, mengadakan walimahan pernikahan dengan tradisi daerah tertentu. Harus nggak ada contoh dari Nabi? Nggak ada, Ustaz. Tradisi ya. Nah, jadi bedanya nih ya, bedanya antara tradisi dengan ibadah ini sederhananya aja. Tradisi dan ibadah itu bedanya adalah pada aspek keberadaan rukun dan syarat, itu aja. Kalau ibadah ada rukun, ada syarat. Tapi kalau tradisi nggak ada rukun, nggak ada syarat. Paham nggak maksud saya? Coba saya tanya, sholat itu ibadah apa tradisi? Ibadah. Kenapa? Karena di situ ada syarat dan rukun. Ada rukun, ada syarat. Nah, peringatan Maulid Nabi ada nggak rukun syaratnya? Nggak ada. Sama sekali. Tradisi. Paham ya perbedaannya ya. Nah, ini jadi kalian tanya, peringatan Maulid Nabi bid'ah, nggak ada contoh dari Nabi. Ya memang kita sepakat itu bid'ah, nggak ada contoh dari Nabi. Tapi tidak sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada itu otomatis terlarang gitu ya. Lalu kemudian bisa kita kaitkan dengan tradisi. Nah, jadi tradisi itu hukum asal. Jadi Maulid Nabi boleh, Ustaz? Kalau menurut saya boleh saja. Ya selama dengan catatan tidak ada unsur pelanggaran syariat di situ. Nggak ada campur baur ikhtilat ya antara non mahram. Tidak ada isi kajian, tidak ada isi acaranya dengan hal-hal yang melanggar syariat. Ya isinya misalnya kalau mencaci sahabat misalnya, orang Syiah kan juga mentradisikan ya. Orang Syiah itu juga melakukan tradisi Maulid Nabi, tapi isinya mencaci sahabat. Ya nggak kita katakan nggak boleh kalau konteksnya seperti itu. Ya, tapi ahli sunnah melakukan tradisi Maulid Nabi, namun berbeda dengan Syiah yang mana mereka tetap muliakan sahabat Nabi SAW. Itu bedanya ya. Yang penting nggak ada unsur pelanggaran syariat. Dan bahkan ya Akhwat, sekalipun nggak disebut Maulid Nabi, misalnya gini, ada orang ngadain kajian ya di bulan Rabiul Awal. Kajiannya adalah mempelajari atau menteladani kehidupan Rasul. Itu peringatan Maulid Nabi bukan? Nah, Ustaz. Sama aja kan. Nah, jadi cuma istilah aja yang kemudian diperdebatkan. Padahal substansinya sama saja. Nah, jadi intinya antara tradisi dan ibadah, kalau kita ingin mudah ya membedakan dua hal tersebut, dan tentunya nanti ada konsekuensi hukum yang berbeda juga antara tradisi dengan ibadah, adalah dari aspek ada nggak rukun dan syaratnya. Ya kalau nggak ada syarat dan rukun, ya maka dia bukan ibadah, ya tradisi saja. Dan hukum asalnya boleh selama tidak melanggar ketentuan syariat. Tapi sebaliknya, kalau ibadah itu kaidahnya hukum asalnya nggak boleh kalau tidak ditemukan dalil syariatnya. Nah, itu bedanya antara dalil kaidah terkait tradisi dengan kaidah terkait ibadah. Baik, ini secara umum hubungan atau urgensi ya dari syarat dan rukun dalam suatu ritual ibadah. Nah,
Wasyartu alladhi yutawaqqafu alaihi sihhatu al-ibadah, ya syarat yang menjadi dasar sahnya ibadah, maka dalam hal ini ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Ini kalau kita bicara dalam konteks ibadah ya, karena kalau syarat dalam konteks yang lebih umum, bukan hanya ibadah saja, sebenarnya ada dua kalau dalam ilmu ushul fikih, ada syarat syar'i, ada syarat ja'ali. Jadi saya tidak ingin memperpanjang perbedaannya, ini kalian nanti akan belajar dalam ilmu ushul fikih, tapi kita fokuskan hanya pada syarat syar'i, ya, syarat syar'i. Atau beginilah biar kalian nggak bingung ya, biar nggak jadi inilah, biar kalian nggak tambah bingung. Syarat syar'i itu artinya adalah syarat yang ditetapkan oleh syariat, ya. Tapi kalau syarat ja'ali itu adalah syarat yang terkait dengan akad-akad antar manusia. Itu namanya disebut dengan syarat ja'ali. Ya, contohnya misalnya begini, syarat ja'ali itu. Misalnya adalah nah ini saya tanya dulu sama kalian. Boleh nggak seorang istri, ya, ketika dia atau seorang wanita ketika dilamar seorang laki-laki, lalu dia menerima lamarannya, si wanita bilang, ya, saya akan menerima lamaran Anda dan mau dinikahi, tapi dengan syarat selama saya hidup tidak boleh berpoligami. Boleh nggak syarat itu? Boleh. 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 Apa boleh? Syarat ja'ali. Sebenarnya sih dalam kasus ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Tapi saya ingin menegaskan ini contoh syarat ja'ali namanya. Ini namanya syarat ja'ali. Jadi syarat yang ditetapkan oleh sesama manusia dalam akad mereka. Ya, ini nanti luas lagi pembahasannya. Tapi kita memfokuskan dalam masalah ibadah ini namanya disebut dengan syarat syar'i. Ya. Jadi kalau dalam konteks ibadah syaratnya disebut syar'i, ya, syarat syar'i. Nah, syarat syar'i ini fi kaifiyatis shalah, ya, yanqasimu ila qismain. Nah, syarat syar'i ada dua. Pertama adalah syartul wujub dan yang kedua syartus sihhah. Ya. Jadi syarat ibadah shalah ada dua, syartul wujub dan syarat sah, ya, syarat wajib dan syarat sah. Atau syartul wujub wa syartus sihhah. Nah, syarat wajib itu intinya ya sederhananya adalah syarat, ya, yang menyebabkan seseorang wajib sholat. Itu syarat wajib. Tapi kalau syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar sholatnya menjadi sah. Ya, sah. Nah, dalam hal ini setiap syarat wajib, saya ulangi, saya koreksi. Setiap syarat sah, ya, umumnya adalah syarat wajib. Tapi tidak setiap syarat wajib adalah syarat sah. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Al-Qadhi Abi Syuja, ya, bahwa syarat wajib sholat itu al-Islam wal bulu wal akal. Ya, Islam, balik dan berakal. Ya, itu tiga syarat wajib. Ya, artinya tidak wajib sholat kalau dia tidak Islam. Tidak wajib sholat kalau dia tidak balik. Tidak wajib sholat kalau dia majnun, gila. Kan kebalikannya, ya. Jadi yang wajib sholat hanya muslim, yang berumur balik, dan orang yang berakal. Nah, saya tanya ya, akhwat. Kalau anak kecil, dia belum balik. Anak kecil nih, belum balik. Ya, mumayyiz misalnya. Dia sholat, dan sholatnya itu dari takbir sampai salam benar. Nggak ada yang salah. Nah, sholatnya sah nggak? Sah. Enggak sah. Sah lah. Sah tapi tidak wajib. Berarti, ya, bukan berarti, ya, jawabannya sah. Bahkan boleh jadi imam. Ya, bahkan boleh jadi imam. Seperti yang dilakukan oleh Amr bin Salam. Amr bin Salam itu seorang anak kecil umur 7 tahun sudah jadi imam sholat untuk kaumnya, padahal belum balik. Ya, dia mumayyiz. Jadi sah sholatnya. Anak yang belum balik itu sholatnya sah, tapi pada dasarnya dia tidak Wajib. Artinya balik itu syarat wajib, tapi bukan syarat Sah. Paham ya perbedaannya, ya? Jadi dia syarat balik tapi bukan syarat sah. Nah, nanti ada satu syarat yang dua-duanya, ya. Dia di satu sisi syarat wajib sekaligus syarat sah. Dalam hal ini Islam. Contohnya misalnya Islam. Orang yang tidak Islam, orang kafir, wajib sholat nggak? Di dunia maksudnya? Enggak. Nggak wajib. Tapi kalau dia tetap sholat, misalnya sholatnya benar nih dari takbir sampai salam, dia sholat, padahal dia kafir, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Sah juga. Tahu ya? Berarti Islam itu syarat wajib sekaligus syarat Sah. Ya. Tapi kalau balik itu syarat wajib tapi bukan syarat sah. Paham ya perbedaannya, ya? Nah, jadi
Intinya Ustaz berarti kalau misalnya belum balik terus sholatnya benar, dia nggak sah dong Ustaz? sah soalnya. Dia bukan syarat sah, itu syarat wajib saja. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi anak yang belum balik, kalau dia sholat dan sholatnya benar, sholatnya sah. Karena balik itu bukan syarat sah. Bukan syarat sah. Ya. Tapi pada dasarnya kalaupun dia nggak sholat misalnya, berdosa nggak? Enggak. Ya, enggak. Karena syarat wajib. balik itu syarat wajib. Nah, beda itu antara syarat wajib dengan syarat sah. Tapi anak kecil yang sholat itu dapat pahala, walaupun hitungannya sholat sunnah. Ya, walaupun sholat yang dilakukan sholat fardu, tapi nilai pahalanya sholat sunnah. Ya, dan orang tuanya ikut dapat pahala juga, karena dia menjalankan perintah Rasulullah muru auladakum bis sholat. Jadi orang tua dapat pahala dari sholatnya si anak, dan anaknya dapat pahala yang disimpan sebagai amalan sunnah, walaupun pada dasarnya tidak wajib. Baik, nah itu beda syarat syaratul wujub dan syaratul sihah. Ya. Nah dalam hal ini syarat wajib dalam mazhab Syafi'i cuma 3, al-Islam, wal bulu, wal aql, wa huwa haddut taqlid. Wa hadhihi thalatha haddut taqlid. Ya. Jadi 3 hal ini, Islam, balik, dan akal, itu adalah dasar seseorang itu disebut mukallaf. Sebenarnya sih mukallaf itu cuma 2 ya, balik dan akal sebenarnya. Islam itu sebenarnya bukan haddut taqlid. Artinya begini ya Afat, orang kafir itu dia sebenarnya kalaupun tidak wajib sholat di dunia, tapi tetap diancam dengan azab di akhirat kalau dia nantinya mati dalam kondisi tidak Islam. Ya, tapi para ulama menegaskan Islam itu sebagai syarat wajib sholat, karena kalau mereka misalnya masuk Islam, ya wajib nggak diqodok sholatnya? Wah, tidak, Ustaz. Misalnya dari kecil dia orang Nasrani, misalnya dari kecil ya, orang tuanya mendidik dia Nasrani. Di umur 40 tahun baru masuk Islam. Wajib nggak dikodok sholatnya dari sejak balik sampai? Enggak. Tidak. Nah, artinya dia tidak wajib sholat di dunia gitu ya. Tapi kalau nanti dia mati dalam kondisi kafir, di akhirat tetap diazab karena dia tidak sholat. Tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk orang kafir yang tidak sholat. Ya. Tapi kalau murtad ya Fat, kalau murtad, orang kafir murtad, misalnya dia dididik sebagai muslim sampai umur 20 tahun ya muslim gitu ya, dan sholat gitu. Tapi waliyazubillah di umur 20 tahun itu tadi dia kafir, murtad dari Islam ya, dan akhirnya ya karena murtad kan akhirnya nggak sholat kan, dan ya alhamdulillah di umur 40 tahun masuk Islam lagi. Nah ini wajib nggak diqodok sholatnya? Wajib Ustaz. Untuk murtad wajib. Nah ya wajib. Jadi orang yang murtad, dia wajib mengkodok sholatnya selama murtad ketika masuk Islam. Ya, tapi kalau dikodoknya saat murtad, ya tetap tidak sah. Karena Islam itu syarat sah. Ya. Nah, tapi bedanya dengan orang kafir asli, dia tidak wajib mengkodok sholat kalau masuk Islam. Tapi kalau murtad, tetap wajib mengkodok sholat. Nah itu bedanya antara kafir asli dengan kafir murtad. Kafir itu ada 2, ada kafir asli, ada kafir murtad. Ya kafir asli yang dari kecilnya memang dididik kafir gitu. Tapi kalau murtad, ini sempat dia beragama Islam. Baik, ya. Ini dari sisi syarat wajib. Ya, mad dalil ala hadhihi asy-syurut. Ya, mad dalil ala hadhihi asy-syurut. Qala Syekh Al-Bughah, ay idza ijtama'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah, ya. Ay idza ijtama'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah al-madhkurah, wajadat taqlid bis-salati wa ghairiha min furu'is syariah. Wa idza lam tajtami' intafa at-taqlid. Jadi yang dimaksud dengan haddut taklid itu adalah jika ketiga hal ini terkumpul pada seseorang, dia muslim, dia sudah balik umurnya, dan sudah tentu akalnya juga sempurna, maka semua aturan syariat wajib dia laksanakan. Bukan hanya sholat, puasa juga, kalau harta sudah sampai nisab wajib zakat, dan seterusnya. Ya. Wadalla ala syartil Islam ma rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ya, dalam hadis ini ya akhwat, ya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ya untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman. Nah, tapi sebelum diajarkan dan diperintahkan untuk sholat, iftaradu alaihim sholat, apa yang disyaratkan agar sholat ini difardukan atas mereka? Dalam hadis ini. Ya, artinya ya bersyahadat dulu untuk dia wajib melakukan ibadah sholat sebagai kewajiban di dunia. Ya. Ini syarat Islam. Wadalla ala ishtiratil aql wal bulugh marwahu Abu Daud wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi al qalam an thalathatin anil naimi hatta yastayqiza wa anil sabiy hatta yahtalim wa anil majnun hatta
yaqil. Ya. Yahtalim yablugh. Nah, ini hadis terkait dengan wajibnya melakukan ibadah sholat. Ya, artinya kalau dia dalam kondisi salah satu dari 3 hal ini ya tidak wajib sholat ya. Yaitu diantaranya anis sabi hatta yahtalim, yani hatta yablugh, wa anil majnun hatta yaqil. Nah, ditambahkan dalam hadis ini anin naimi hatta yastayqid. Jadi orang yang tidur itu sebenarnya juga tidak wajib sholat. Orang yang tertidur di waktu sholat tidak wajib sholat, dan baru dia wajib sholat ketika dia terbangun. Atau apakah nanti di waktunya maka disebut ada, atau setelah habis waktunya disebut qadha. Tapi untuk anak kecil dan orang yang gila, maka pada dasarnya dia tidak wajib sholat ketika sepenuhnya waktu sholat tidak dalam kondisi seperti ini, yaitu belum balik dan gila. Intinya ini adalah 3 syarat wajibnya seseorang sholat. Ya.